Waalaikumsalam. Duduk, Isan. Nah, Isan, apa kabar, Isan? Alhamdulillah baik. Kemarin kita ketemu ya, San, di ini konseling klasikal, layanan klasikal. Iya, Apa kabar, Isan, hari ini? Baik? baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, Ibu tahu sebenarnya kedatangan Isan di sini itu mau apa, tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu, San, supaya diberikan kelancaran pada kegiatan kita pada hari ini ya. Ya, doanya Ibu pimpin saja. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Nah, Isan ada apa kedatangannya pada hari ini? Sulit mengemukakan pendapat. Oh, jadi Isan tuh sebenarnya tuh apa? Sulit mengemukakan pendapatnya di mana? Di kelas. Iya, Emang kejadiannya tuh kayak mana sih, San? ya seperti pernah dahulu waktu diminta untuk Mengemukakan pendapat gitu. iya, Terus tuh kenapa teman-teman nggak mau dengerin Isan? ya nggak mau. Jadi semenjak itu Males ngomong lagi. iya, Oh, jadi emangnya dampaknya untuk Isan itu apa? Isan jadi ini ya, males ngomong sama teman, kepikiran pasti kan? iya, Oh, nah jadi San, sebelum kita bahas masalah Isan pada hari ini, di sini itu sebenarnya San di konseling individu ini, Isan baru pertama kali kan melakukan konseling individu ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus Isan ketahui dulu. Contohnya itu, Isan tahu konseling individu dari siapa? Dari temen Isan yang waktu dipanggil di kelas itu ya? iya. Oh, temen Isan cerita kalau untuk bercerita ke guru BK gitu. Nah, jadi Isan di konseling individu ini sebenarnya itu ada beberapa hal yang harus Isan ketahui dulu. Yang pertama itu seperti ada asasnya. Nah, di konseling individu ini ada 2 asas yang paling utama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu seperti apapun yang Isan sampaikan di sini, misalkan menyangkut teman, ada ini kan apalagi kayak masalah Isan ini kan menyangkutnya di dalam kelas kan. Nah, ini masalah ini tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi memang cukup ibu saja yang tahu sama Isan nanti. Serta juga ada asas keterbukaan. Nah, jadi di sini nanti apapun yang Isan rasakan di kelas, silakan Isan sampaikan di sini kalau ada masalah apabila nantinya ada sesuatu yang akan Isan sampaikan, silakan sampaikan saja. Paham ya, Isan? Paham. Nah, jadi kegiatan konseling individu ini seperti nanti Isan, Ibu tanya-tanya ke Isan apa yang Isan rasakan. Nah, nanti Isan silakan menjelaskan apa yang Isan rasakan. Nah, jadi Ibu harap Isan di sini karena Isan sudah sangat sukarela ke sini datang sendiri gitu tanpa adanya panggilan Ibu ya. Nah, Ibu harap seterbuka mungkin nanti menjelaskannya ke Ibu. Paham ya, Isan? Paham. Nah, jadi seperti yang Isan bilang tadi, kalau Isan tuh sulit mengemukakan pendapat. Nah, emangnya kejadiannya tuh pas kapan? Pas kemarin. Oh, kemarin. Tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah? Sudah. Sering ya berarti ya? Iya, Oh, itu banyak teman yang tidak mendengarkan Isan itu? iya, Banyak. banyak. Itu tuh waktu lagi diskusi kelompok gitu ya, San? Iya, Nah, waktu itu tuh emangnya itu tuh pas pelajaran apa? pas pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ibu gurunya itu meminta kalian untuk berdiskusi gitu. Terus menyatakan hasil diskusinya itu ke depan kelas.
Nah, pas Ihsan mau mengemukakan, teman Ihsan Tidak mau mendengarkan. tidak mau mendengarkan. Dan itu terjadi berkali-kali, Iya, sering. sering. Oh, jadi Ihsan itu merasa terganggu atas hal itu. Nah, jadi Ihsan sudah pernah nyoba-nyoba lagi nggak? Kayak mengemukakan lagi. Tidak. Karena Ya, sudah karena males ya. ya sudah malas. Jadi dampaknya untuk Ihsan itu, Ihsan jadi apa? Merenung gitu, jadi kepikiran gitu ya. Jadi mungkin dari hal itu eh, teman-teman Ihsan itu kenapa ada masalah sama Ihsan atau enggak? Em, ada sih. Masalah apa? Em, Pernah berantem apa? ya pernah. Sama satu orang atau banyak orang? Pernah sama banyak orang. Oh, jadi si teman Ihsan yang satu ini mungkin ngajak-ngajak gitu ya buat nggak suka sama Ihsan. Iya. Oh, jadi mungkin karena itu ini kebetulan pas kelas 7 sama kelas 8 nggak di rolling kan kelasnya? Tetap kelas yang lama. Enggak. Oh, jadi teman Ihsan yang satu berantem ini mempengaruhi yang lain sehingga semuanya itu merasa mungkin agak dimusuhin gitu ya di kelas. Ya. Iya. Oh, jadi si Ihsan ini eh banyak ini ya sudah ini ke masalah personal sehingga apapun yang Ihsan sampaikan di kelas itu tidak didengarkan oleh teman-teman Ihsan. Iya. Sudah pernah menyelesaikan masalahnya sama teman-temannya. Sudah pernah. Terus tuh apa tanggapan dari teman-teman Ihsan? Meminta maaf. Meminta maaf. Tetapi ketika Ihsan ingin mengemukakan ini sesuatu tetap tidak didengarkan. Iya, masih tidak didengarkan. Itu hanya perasaan Ihsan atau emang teman-teman tidak mendengarkan? Teman-teman tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Nah, berarti masalah Ihsan di sini itu teman-teman Ihsan itu teman Ihsan ada masalah sama satu gitu ya. Terus tuh yang lainnya ikut-ikut. Itu Ihsan saja yang tidak didengarkan atau banyak juga yang tidak didengarkan? Iksan saja. Ihsan saja. Berarti memang Ihsan merasanya Ihsan tidak didengarkan gitu ya. Oh, jadi Ihsan merasa males tidak ketika ada misalkan ada pelajaran yang lain gitu yang diminta untuk berdiskusi. Nah, Ihsan merasa cemas nggak ketika ada hal itu? Iya, merasa cemas. Karena masalah tadi ya? Oh, jadi menurut Ibu ini sudah ini ya mengganggu proses belajar mengajar Ihsan. Iya. Jadi mungkin dari masalah yang telah Ihsan ungkapkan itu sebenarnya itu mungkin berarti sudah menyangkut Ihsan dan teman-teman berarti. Nah, guru yang mengajar pada waktu itu akhirnya tetap menyuruh Ihsan berbicara tidak? Iya, Berarti Ihsan tetap berbicara di depan kelas. iya, Tapi Ihsan berani kan? berani. Nah, berarti mungkin ini memang terus berarti bagus gurunya itu menyeimbangi Ihsan ya, tidak yang kayak nggak usah maju gitu Ihsan. Nah, jadi di sini ibu itu coba untuk mentreatment Ihsan dengan cara teknik kursi kosong. Ihsan sudah tahu belum teknik kursi kosong? Belum. Nah, jadi Ihsan kursi kosong ini, nah kursi yang di sebelah Ihsan ini nantinya silakan anggap kursi kosong ini sebagai teman-teman Ihsan. Anggaplah saja perwakilan saja seperti yang Ihsan kemarin itu berantem sama punya masalah sama orang itu, nah anggap kursi kosong ini orang itu. Jadi Ihsan silakan sampaikan apapun yang ingin Ihsan sampaikan, anggaplah saja lagi di depan kelas gitu. Ingin mengemukakan pendapat sesuatu gitu. Nah, silakan Ihsan ini apa sampaikan apa yang ingin Ihsan sampaikan. Boleh ngadep gitu San? Teman-teman coba untuk mendengarkan pendapatan saya.
Terus, Sebenarnya setiap kita berdiskusi banyak sekali pendapat yang ingin aku sampaikan. nah, sudah semua yang ingin Ihsan sampaikan? Sudah. Ihsan sudah merasa lega belum? Sudah. Jadi kira-kira kedepannya Ihsan sudah mau belum untuk mencoba lagi mengemukakan pendapat sesuatu walaupun memang mungkin misalkan Ihsan ada 30 kelas di kelas. Nah, mungkin ketika Ihsan mencoba untuk mengemukakan lagi, mungkin nanti ada 5 yang mendengarkan. Mungkin juga ada selanjutnya ada 10, terus tuh ada 20, bahkan seluruhnya. Nah, jadi setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, Ihsan merasa itu ada sesuatu hal yang membuat Ihsan lega nggak? Iya. Ada. Nah, jadi Ihsan, berarti teknik kursi kosong ini berhasil ya buat Ihsan? Iya, berhasil. Nah, jadi setelah Ihsan anggap berhasil, eh, kira-kira Ihsan sudah puas belum? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Meminta untuk diberikan solusi yang lebih matang dan baik. Oh, jadi Ihsan meminta solusi dari Ibu. Nah, jadi mungkin solusi dari Ibu itu mungkin lebih ke terus mencoba, berbicara walaupun orang kan itu anggap saja teman-teman Ihsan itu tidak suka ya ke Ihsan kan karena ada masalah dahulu pas kelas 7 mungkin San ya. Pas kelas 7. Iya. Nah, pas udah lama berarti San ya. Berarti udah cukup lama Ihsan mendam masalah ini. Iya. Nah, jadi mungkin saran dari Ibu terus untuk berbicara San, jangan pernah takut gitu. Karena dampak dari tidak mau mengemukakan pendapat ini, jadi sebenarnya kan namanya kita diskusi itu kan pasti mengumpulkan banyak isi kepala kan. Nah, mungkin isi kepala Ihsan yang paling bagus, tapi karena Ihsan ini malu atau sulit, jadinya diskusi itu tuh tidak klop gitu. Karena ada satu kepala tuh yang tidak ikut menyumbang gitu di permasalahan itu. Nah, jadi mungkin maksud Ibu ke depannya itu walaupun Ihsan tidak dengerin, coba yang Ihsan sampaikan tadi pada kursi kosong kayak, "Teman-teman coba dengerin aku dulu. Aku nih di sini nak ngomong," kayak itu. "Di sini nih aku nih punya pendapat loh," kayak itu. Nah, mungkin kayak itu Ihsan. Nah, jadi terus mencoba jangan pernah takut. Tidak usah pedulikan walaupun Ihsan mungkin tidak didengarkan. Sudah ungkapkan saja apa yang ingin Ihsan ungkapkan. Apalagi ditungguin sama guru kan di situ kan pas berdiskusi bersama guru kan. Nah, jadi mungkin itu San. Terus kemukakan saja menurut Ibu. Nah, jadi Ibu harap kedepannya itu Ihsan lebih berani Ihsan ya. Karena nanti ngerinya tuh pas Ihsan SMA malah takut lagi sampai malah kuliah nggak mau mengemukakan pendapat karena padahal masalahnya sama teman Ihsan SMP, tapi dampaknya bisa ke SMA. Nah, itu buruk San dampaknya, bisa mengganggu proses belajar Ihsan, nilai-nilai bisa turun kan, padahal Ihsan mungkin mau kuliah nanti, nilai-nilainya kan harus besar, minimalnya harus di atas 80. Nah, jadi mungkin ini San, jangan takut gitu San ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini San sebelum Ihsan sudah puas belum? Sudah. Nah, nanti jikalau memang masih membutuhkan masih membutuhkan konseling individu lagi, silakan langsung datang saja, San. Iya, Bu. Ibu selalu di sini sedia. San bisa ceritakan lagi kalau ada pun masalah-masalah yang Isan rasa ingin mencoba untuk diselesaikan, bisa temui Ibu juga. Iya. Nah, jadi San, sebelum kita akhiri konseling individu pada hari ini, di sini itu ada kepuasan. Nah, jadi Isan boleh tulis di kertas saja nanti Ibu sebutkan ya. Kepuasan konseling terhadap proses konseling individu. Nanti ini menjadi evaluasi Ibu untuk kedepannya. Ibu apa yang harus diperbaiki gitu San ya.
Nah, jadi di sini itu ada aspek nanti Isan silakan pilih sangat memuaskan, memuaskan atau kurang memuaskan. Jadi di sini ada aspek yang pertama itu penerimaan guru bimbingan konseling atau konselor terhadap kehadiran Anda. Isan sangat puas, memuaskan atau kurang puas? Sangat sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, setelah itu ada kemudahan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk diajak curhat. Sangat puas. Sangat puas. Terus tuh kepercayaan Anda terhadap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam layanan konseling. Memuaskan. Memuaskan. Pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individual. Terpecahkan nggak? Tidak. Iya. Iya. Pelayanan pemecahan masalahnya sangat memuaskan apa? Sangat memuaskan. Memuaskan. Hasil pemecahan masalah yang dihasilkan melalui konseling individu ada hasilnya nggak? Ada. Sangat memuaskan berarti? Iya, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, terima kasih Ihsan atas kepuasan konseli kuesioner Ibu yang telah dibantu diisi. Nah, selanjutnya itu ada surat pernyataan komitmen layanan konseling individu. Nah, jadi silakan Ihsan tulis di sini aja nama, kelas, tempat tanggal lahir, sama alamat. Sama alamat. Nah, sehubungan dengan komitmen saya dalam layanan bimbingan konseling, saya menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan atau prosedur dalam layanan bimbingan konseling. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Tantangan Ihsan di bawah sini. Nah, jadi apabila nanti ke depannya itu Ibu akan melakukan evaluasi kepada Ihsan. Apakah emang sudah ada perubahan pada diri Ihsan ataukah belum? Nanti dikiranya memang masih membutuhkan konseling individu lagi, baru kita melakukan konseling individu lagi Ihsan ya. Ya, Bu. Nah, Ibu rasa cukup ya San untuk hari ini. Silakan Ihsan masuk ke kelas, balik ke kelas. Nanti coba terapkan apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kedepannya itu menjadi lebih baik. Karena apa yang bilang tadi kan akan ada dampaknya ke proses belajar Ihsan. Ya San ya? Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.